Oke, kali ini kita akan dalami sebuah rencana ekonomi yang super ambisius untuk Indonesia. Tujuannya nggak main-main, yaitu membawa bangsa ini menuju Indonesia emas pada tahun 2045, pas 100 tahun kemerdekaannya. Dan ini bukan sekedar kebijakan biasa ya, ini adalah sebuah visi besar untuk masa depan kita semua. Nah, gambar ini benar-benar nangkep inti dari semua rencana ini. Kita bisa lihat ada bendera yang berkibar megah di atas kota yang modern, tapi di sampingnya juga ada lahan pertanian yang subur. Ini adalah gambaran masa depan di mana Indonesia itu nggak cuma makmur secara ekonomi, tapi juga kuat dan mandiri. Sebuah visi nasional yang keren banget. Ini dia pernyataan misi resminya langsung dari dokumennya. Coba deh perhatiin kata-kata kuncinya. Keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Ini bukan target yang enteng loh. Ini standarnya tinggi banget dan nunjukin kalau cakupan rencananya itu luar biasa luas. Jadi, pertanyaannya gimana caranya mencapai visi sebesar itu? Semuanya itu ternyata berakar pada satu konsep filosofis yang sangat khas Indonesia. Yuk, kita lihat apa sih yang jadi fondasi dari keseluruhan strategi ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Sistem ekonomi Pancasila ini diposisikan sebagai jalan ketiga. Maksudnya apa? Jadi ini bukan kapitalisme liberal ala barat, bukan juga komunisme ala timur. Rencana ini mencoba merumuskan sebuah sistem yang secara fundamental itu Indonesia banget, yang tumbuh dari nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Dan inilah nilai-nilai inti yang jadi penunjuk arahnya, persis seperti kompas ini. Mulai dari semangat kekeluargaan dan gotong royong yang udah jadi ciri khas kita, sampai ke tujuan yang lebih besar seperti keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Semuanya itu diikat oleh persatuan. Kelima nilai ini adalah kompas moral untuk setiap kebijakan yang bakal dibuat. Baik, dari filosofi kita geser ke strukturnya. Rencana ini dibangun di atas 3 pilar utama yang saling menopang satu sama lain. Anggap aja ini kayak 3 fondasi kokoh yang bakal menopang seluruh bangunan Indonesia emas nanti. Pilar pertama itu soal kemandirian. Tujuannya adalah memutus rantai ketergantungan kita sama pihak asing, seperti yang digambarkan di slide ini. Artinya apa? Ya, memperkuat produksi dalam negeri, menguasai teknologi, dan yang paling penting, memastikan sumber daya alam Indonesia itu dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Pilar kedua, fokusnya itu ke dalam, ke kita semua, rakyatnya. Kayak payung yang melindungi ini, tujuannya adalah memastikan setiap warga negara punya akses kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, dan pekerjaan yang layak. Ini bukan lagi dianggap kemewahan, tapi sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Dan pilar ketiga, ini mikirin masa depan. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang dikejar itu bukan yang asal ngebut tapi ngerusak, bukan. Sebaliknya, tujuannya adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, yang hasilnya bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, dan gak mengorbankan masa depan generasi anak cucu kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Gimana caranya visi dan pilar-pilar tadi diubah jadi aksi nyata? Rencana ini berfokus pada 4 area kebijakan utama untuk mewujudkan itu semua. Fokus pertama, ini yang paling dasar banget, pangan dan energi. Dokumen ini bahkan menggambarkannya sebagai tulang punggung perekonomian, dan ini jelas jadi landasan dari segalanya. Tanpa ini, yang lain susah jalan. Di sini kita bisa lihat strateginya terbagi 2. Buat pangan di sisi kiri, fokusnya adalah swasembada, alias kita bisa memenuhi sendiri kebutuhan pokok kita dan stop ketergantungan impor lewat lumbung pangan dan pertanian modern. Nah, untuk energi di sisi kanan, pendekatannya ganda, mempercepat transisi ke energi baru terbarukan sambil tetap memanfaatkan sumber daya domestik yang ada secara optimal. Selanjutnya, siapa nih yang bakal jadi motor penggerak utamanya? Nah, rencana ini menempatkan badan usaha milik negara atau BUMN dan koperasi di posisi yang sangat sentral. Keduanya itu nggak cuma dilihat sebagai entitas bisnis biasa, tapi sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi bangsa. Di sini kelihatan pembagian perannya. BUMN itu diposisikan sebagai lokomotif untuk proyek-proyek raksasa, kayak infrastruktur dan industri-industri strategis. Sementara itu, koperasi, yang disebut sebagai sokoguru atau tulang punggung ekonomi rakyat, bakal diperkuat habis-habisan biar bisa memberdayakan ekonomi masyarakat secara langsung. Fokus ketiga adalah gimana caranya mengubah investasi jadi lapangan kerja yang nyata buat masyarakat. Ini bukan cuma soal menarik investasi yang tepat sasaran, tapi di saat yang bersamaan juga memberdayakan jutaan usaha kecil yang jadi sandaran hidup mayoritas rakyat Indonesia. Dan slide ini nunjukin kunci keseimbangannya.
Di satu sisi, pemerintah bakal menarik investasi besar ke sektor-sektor modern yang bernilai tambah tinggi. Tapi di sisi lain, dan ini penting banget, ada pemberdayaan UMKM secara masif. Kenapa? Karena mereka inilah yang menyerap lebih dari, bayangin, 97% tenaga kerja. Ini strategi yang menyeimbangkan skala besar dan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan yang terakhir, dan mungkin ini yang paling fundamental dari semuanya, adalah investasi pada manusia. Rencana ini menegaskan bahwa kita semua, rakyat Indonesia, adalah aset terbesar bangsa dan kesejahteraan kita adalah fondasi dari segalanya. Ini contoh yang konkret banget dari investasi pada manusia. Program makan bergizi untuk anak sekolah, seperti yang kita lihat, itu nggak dianggap sebagai biaya loh, melainkan sebagai investasi jangka panjang. Tujuannya jelas, memastikan generasi penerus kita tumbuh sehat dan cerdas, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia di masa depan. Dan ini melengkapi gambaran utuhnya. Di satu sisi, ada peningkatan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat. Di sisi lain, ada jaring pengaman sosial yang komprehensif untuk semua, mulai dari kesehatan sampai dana pensiun. Pesannya jelas banget kan? Tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal. Tentu saja ya, namanya juga rencana besar. Pasti tantangannya juga besar. Biar realistis, dokumen ini juga secara terbuka mengakui apa saja rintangan-rintangan yang harus dihadapi di depan. Inilah 4 tantangan utamanya. Pertama, ada faktor dari luar kayak gejolak ekonomi global yang nggak bisa kita kendalikan. Terus dari dalam negeri, ada PR lama kita, ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, dan ketergantungan kita pada impor yang masih tinggi. Mengatasi keempat hal ini bakal jadi kunci keberhasilan. Oke, kita udah bahas visinya, pilarnya, kebijakannya, sampai tantangannya. Terus, gimana kita tahu kalau rencana ini berhasil? Mari kita lihat 2 target utama yang sangat spesifik dan bisa diukur, yang ditetapkan untuk tahun 2045. Target besar yang pertama, dan ini ambisius banget, mencapai tingkat kemandirian ekonomi nasional sebesar 85%. Ini adalah angka yang sangat spesifik untuk mengukur sejauh mana Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara ekonomi dan nggak lagi bergantung pada negara lain untuk kebutuhan-kebutuhan strategisnya. Dan target kedua nggak kalah pentingnya. Cakupan jaminan sosial 100% untuk semua warga negara. Artinya, nggak boleh ada satu orang pun yang terlewat. Ini adalah komitmen untuk menciptakan jaring pengamanan sosial yang lengkap dari kesehatan sampai hari tua untuk melindungi setiap warga Indonesia. Jadi, pertanyaannya sekarang begini. Visinya sudah ditetapkan dengan begitu besar, dan tantangannya juga sudah jelas di depan mata. Bagaimana cetak biru ekonomi yang ambisius ini akan benar-benar membentuk babak selanjutnya dalam sejarah Indonesia? Ini adalah pertanyaan besar yang jawabannya akan kita lihat bersama seiring berjalannya waktu.